Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnas Wadi dari kelas 02 S reguler A. NIM 20105000511. Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori produksi. Produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Sedangkan teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Ada juga faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah sebagai berikut. 1. Tanah atau sumber daya alam. 2. Tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia. Yang ketiga modal. Dan yang keempat keahlian keusahawan. Ada juga jangka waktu produksi. Ada jangka pendek, jangka waktu yang dimana input variabel dapat berubah namun terdapat input tetap yang tidak dapat disesuaikan. Ada jangka panjang, semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Berikut beberapa istilah dalam analisis produksi. Produk total atau PT, jumlah total barang atau jasa, output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input tertentu secara sistematis. PT sama dengan Q. Produk marginal atau PM, perubahan output yang dapat dihasilkan sebagai akibat dari perubahan input yang dipergunakan secara sistematis. PM sama dengan sigma Q dibagi sigma X. Produk rata-rata atau PR, rata-rata jumlah output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input tertentu secara sistematis. Secara matematis, PR sama dengan Q dibagi X. Kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Yang dapat disimpulkan dari kurva tersebut, 1. Tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata dan produksi marginal. Yang kedua, tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedangkan produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Yang ketiga, tahap 3, penambah tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raswati Noviana dari kelas 002 reguler A. Dengan nomor NIM 20101050058 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan teori produksi dengan satu input variabel. Hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan lainnya tetap biasanya berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin, dan bila hal ini dilakukan terus maka produksi total pun akan semakin menurun. Dikarenakan waktu produksi tetap semakin jenuh atau kehabisan nilainya, misalnya tanah yang kehabisan unsur haranya sehingga mengurangi kesuburan bila ditanami dan digarap secara terus-menerus. Produksi dengan dua input variabel. Produksi dengan menggunakan dua variabel yaitu terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dan tenaga kerja. Dalam berproduksi, seorang produsen tentu saja dihadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil yang maksimum. Oleh karena itu, produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor input tersebut. Hukum hasil yang semakin berkurang atau The Law of Diminishing Return merupakan hukum yang dicetuskan oleh David Ricardo. Hukum ini menyatakan bahwa penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan peningkatan hasil yang sebanding pada titik tertentu. Penambahan hasil akan semakin berkurang meskipun faktor produksi terus ditambahkan. Hal ini dikarenakan penambahan input secara terus-menerus akan berakibat pada jumlah input yang melebihi kapasitas produksi sehingga produktivitas tidak lagi maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Septiana, NIM 2010105000532, Prodi Manajemen kelas 002. Di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang teori produksi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di atas, dapat kita lihat terdapat kurva produksi total serta kurva rata-rata produksi dan kurva produksi marginal. Dapat kita lihat bahwa pada kurva produksi total, penambahan satu orang tenaga kerja sebagai input akan meningkatkan jumlah output total yang dihasilkan.
Begitu juga penambahan tenaga kerja kedua masih akan menambah jumlah produksi total yang dihasilkan. Akan tetapi, pada kurva produksi marginal, tambahan produksi yang diberikan oleh pekerja akan semakin berkurang. Penambahan pekerja pertama masih memberikan tambahan hasil yang tinggi. Akan tetapi, penambahan pekerja kedua, ketiga, dan seterusnya akan memberikan tambahan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan tambahan pekerja pertama. Pembagian produksi. Produksi dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah bidang ekstraktif. Adalah semua usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil alam secara langsung, seperti pertambangan dan perikanan. Yang kedua, bidang agraris, suatu usaha dengan mengolah alam agar memperoleh hasil yang dibutuhkan, seperti pertanian dan perkebunan. Ketiga, bidang industri, suatu usaha yang dilakukan dengan cara mengolah bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Contohnya industri tekstil dan industri makanan. Yang keempat, bidang perdagangan. Suatu usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual kembali tanpa merubah bentuk barang yang dijual tersebut, seperti industri retail. Yang kelima, bidang jasa. Suatu usaha yang dilakukan dengan cara memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, seperti asuransi, perbankan, dan pengangkutan. Dalam teori produksi terdapat kurva Isoquant dan kurva Isocos. Kurva Isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang akan menghasilkan jumlah output yang sama. Dalam kurva Isoquant akan terdapat batas atas, yaitu titik merupakan kombinasi input dalam jumlah tidak ada atau 0, dan batas bawah yang merupakan kombinasi tak hingga dari input. Ciri-ciri kurva Isoquant. Yang pertama, mempunyai kemiringan negatif. Semakin ke kanan, kedudukan kurva Isoquant menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Kurva Isoquant tidak pernah berpotongan dengan kurva Isoquant yang lainnya, dan kurva Isoquant cembung ke titik origin. Selanjutnya ada kurva Isocos atau garis biaya sama. Kurva Isocos adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Kurva Isocos dapat berslope negatif dan positif. Berslope negatif apabila ada penambahan 1 unit input yang akan menyebabkan penurunan pemakaian input lain. Sebaliknya, bila input lain dikurangi, maka akan menyebabkan input yang satunya akan bertambah. Kemudian, kurva Isocos dapat berslope positif, yaitu hanya sebagai pemuasan kebutuhan yang dipetakan oleh kurva indifference. Sifatnya tidak efisien, karena bila produsen menambah input yang satu, maka input yang lainnya juga bertambah, dan begitu juga sebaliknya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.